Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Bina Bangsa Getsem Pena Aceh. Pada hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, tepatnya di SMA Negeri 1 Lewi Damar, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Untuk praktek pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan materi tentang teks anekdot. Adapun untuk kompetensi dasar pengetahuannya ialah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk keterampilannya ialah menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berikut praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Suruh sehat suruh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Silakan yang ingin berdoa. Sepul, silakan Pul pimpin berdoa. Ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sepul sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semangat ya. Nah, ini sama semangat pagi harus lebih semangat. Untuk meningkatkan semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional. Jadi untuk menumbuhkan jiwa atau rasa nasionalisme kita. Siap ya? Ya. Oke, silakan untuk berdiri. Tak gentar bendera yang benar, tak gentar kami lagi serang, maju serentak mengusir menyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menangkap terjang. Tak gentar, menyerang, majulah. Oke, harus punya jiwa nasionalisme ya. Kenapa Bapak milih maju tak gentar? Artinya apa maju tak gentar itu? Pantang menyerah. Tuh, siapa ya? Apapun tantangan di hadapan kita, di depan kita, kita tidak boleh menyerah. Harus tetap maju. Maju untuk apa? Demi masa depan kita. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya.
kesembuhan ya. Kemudian yang izin semoga dilancarkan kegiatannya. Namanya ke minggu kemarin pembelajaran tentang apa? Menyusun teks eksposisi. Menyusun teks eksposisi. Masih ingat apa itu teks eksposisi? Masih ingat? Sebuah teks yang memberikan informasi ya yang ada di masyarakat itu ya. Kemudian untuk hari ini ya kita akan membahas tentang teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot? Nah, nanti kita jelaskan secara mendalam ya apa sih sebenarnya teks anekdot itu. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, Bapak tampilkan dulu ininya. Nah ini kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasarnya nanti kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Kemudian indikatornya mampu menganalisis struktur ya bagian-bagian teks anekdot. Kemudian menganalisis kebahasaan teks anekdot. Kemudian yang kedua indikator kompetensi dasarnya yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sana sudah ada tujuannya ya. Apa tujuannya? Jadi nanti kalian mampu untuk menganalisis struktur, menganalisis kebahasaan dan mampu menyusun sebuah teks anekdot. Paham ya? Paham. Kemudian untuk KKM-nya itu 75 ya. Nanti ada pengerjaan kelompok, ada yang dalam pilihan ganda, kemudian ada analisis dan ada menciptakan kembali ya. Kemudian manfaat nanti anekdot ini karena ini sifatnya ialah teks yang berupa humor nih ya. Bapak kasih gambaran teksnya humor, tapi di dalamnya ada unsur kritikan. Nanti diharapkan kedepannya kalian menjadi seseorang yang kritis terhadap keadaan ya, kritis terhadap isu-isu sosial, sehingga kalian bisa menyuarakan kebenaran melalui sikap yang kritis tadi. Tahu kritis kan? Tahu ya? Artinya kritik ya, tahu kritik kan? Ya, bisa mengomentari ya, bisa berpendapat juga. Oke. Kemudian mekanisme pembelajaran hari ini kita nanti ada pengerjaan kelompok ya. Kemudian ada analisis, kemudian pengerjaan LKPD nanti ya sampai ke depan presentasi. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Paham. Oke, mana kita makan dulu semuanya. Semangat belajar. Semangat. Nah, sekali lagi semangat belajar. Semangat. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita belajar dengan lebih semangat lagi. Oke. Yaitu tentang membaca. Cerita ini antara dua tokoh, yaitu guru dan siswa. Gurunya itu namanya Pak Eko, siswanya ini namanya Amin. Di dalam suatu kelas, tiba-tiba guru berbicara kepada semua siswa. Anak-anak, hari ini kita ulangan. Yaitu kelas kami ini, Pak. Loh kok ulangan? Kenapa nggak diberitahu dulu? Makanya Amin kata Pak Eko. Salah mengartikan apa si Amin? Bahwa dia itu harus membaca kan? Gurunya itu harus menyampaikan bahwa siswa itu harus membaca ya. Kemudian si gurunya juga apa? Salah mengartikan ya. Di sana mengaji berbagi. Nah, di sini itu berbaginya berbagi positif atau negatif? Berbagi negatif ya, karena dia mencontek ya. Oke, boleh kita berbagi, tapi berbagi yang hal positif, misalnya sedekah, itu kan berbagi ya. Tentang apa? Artinya si gendut maling. Nah, kira-kira apa yang dia bawa? Warna. Hah?
bangsa bertarung ya. Kemudian apa lagi? Ada dana bansos. Masih ingat dana bansos itu kan? Tahu. Ini Ya. dapat sembako. Sembako. Saya pilih dapat. Ini apa namanya, permasalahan yang ada di masyarakat ya. Korupsi yang paling banyak. Nah, tujuan anekdot itu ialah memberikan sindiran atau kritikan, tapi dalam arti yang dikemas dalam bentuk humor atau dalam bentuk kelucuan ya. Jadi orang itu membuat tertawa, tapi di dalamnya ada unsur kritikan ya, ada unsur sindiran. Ini pengertian teks anekdot. Silakan Rafli dibaca. Jenis teks yang berisi cerita singkat bersifat lucu atau menyindir yang menggambarkan tentang seseorang atau kejadian yang benar-benar terjadi terhadap suatu masalah. Oke, jadi sebuah cerita yang singkat. Ya, singkat itu apa? Ini apa singkat kira-kira? Singkat pada jelas, pendek ya. Artinya cerita pendek ya. Yang bersifat lucu. Lucu itu membuat orang tertawa ya. Kemudian ada menyindirnya juga. Apa menyindirnya? Nah, tadi misalnya apa tadi? Sindirannya yang video tadi. Menyindir guru kan? Menyindir guru harus mengaji, menyindir siapa lagi? Si Amir kan? Si Amir harus mengaji juga. Kemudian tentang kejadian yang benar-benar terjadi terhadap suatu masalah. Masalahnya apa tadi? Yang digambar itu. Ada masalah apa saja? Masalah dana bansos ya. Lanjut. Nah, ada berapa itu? Ada 2. Cerpen abstrak, kemudian Orientasi, krisis, reaksi, koda, koda. koda ya, bukan kode tapi koda. Oke. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Jadi ada 2. Yang pertama tadi struktur, yang kedua kaidah kebahasaan. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, lanjut. Nah, ini strukturnya. Jadi abstrak, kemudian orientasi, krisis, reaksi dan koda. Abstrak apa? Ardia, baca. Bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum. Iya, bagian pendahuluan. Jadi kalau kita gambar ya, misalnya ini teks anekdot ya. Nah, ini teks anekdot. Kira-kira struktur yang abstrak yang di mana? Ya, yang pertama abstrak. Karena biasanya yang pertama itu belum dijelaskan secara rinci. Bagus, Selvin ya. Jadi hanya secara gambaran umumnya. Jadi seperti kita melihat sosok perempuan kan? Wah, cantik nih perempuan. Baru kelihatan cantiknya aja luarnya kan? Kita belum mengetahui secara mendalam ya. Misalnya sifatnya seperti apa kan itu kita belum tahu kan? Karakternya seperti apa? Terus apa lagi kira-kira? Dia mata duitan atau tidak ya kan? Keluarganya bagaimana ya? Yang namanya baru abstrak kan? Kita belum tahu, masih umum kan? Masih gambaran umum. Nah, tapi yang paling penting dua-duanya kan? Dua-duanya, depan cantik, batin juga cantik ya. Yang kedua, David silakan baca. Krisis pokok masalah atau inti masalah. Orientasi mungkin. Orientasi latar belakang alasan cerita singkat terjadi menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Nah, baru kita mulai mengetahui orientasi. Nah, di mana posisinya? Di sana. Nah, yang kedua itu orientasi. Nah, perempuan itu udah. Nah, kita mulai kan meminta atau mendekatinya kan? Apa dulu kira-kira? Berkenalan kan? Siapa namanya? Yang gitu kan? Ada yang gitu kan? Rumahnya di mana? Ya, saya punya HP nih, tapi tadi kayak jatuh. Nah, dibuka HP-nya. Nah, sekalian dong tulis nomornya. Nah, kayak gitu kan? Krisis, kemudian reaksi ini ya. Reaksi, baru yang
waktu itu. Apalagi? Jam itu. Tahun lalu. Nah, betul. Apalagi? Bulan yang lalu. Jadi artinya menyatakan sebuah waktu, ya, sebuah waktu di sana. Kemudian yang kedua apa? Mengandung kalimat retoris. Tahu kalimat retoris? Misalnya kalian pernah bertanya nggak ke teman kalian? Kalian bertanya, padahal kalian sudah tahu jawabannya. Misalnya apa? Apakah kalian ingin masuk surga? Pasti jawabannya ingin. Tidak ada orang yang tidak ingin tidak masuk, ya. Tidak ingin masuk surga. Semua pasti ingin masuk surga, terlepas dia apa? Dia rajin ibadahnya atau dia rajin sedekahnya. Nah, terlepas dari itu, tapi intinya semua ingin masuk surga. Kemudian berikutnya apa? Hubungan waktu. Contohnya apa? Sesudah. Apabila. Kalimat perintah. Misalnya apa? Tolong ambilkan buku itu. Tolong jauhi dia. Dia sudah milikku. Misalnya. Ada kan kayak gitu kan? Kita susah payah berjuang kan? Malah orang lain yang Ada pepatah, Pak. mendapatkan. Apa pepatahnya? Sebelum jangan melengkung masih Asik. Itu masalahnya siapa yang melengkungkannya, ya? Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, pola penyajian. Ada berapa pola penyajian? Ada 2 ya. Apa saja dia? Yang pertama itu ada teks anekdot disajikan dalam 2 bentuk, yaitu narasi dan dialog. Paham ya? Narasi itu seperti kayak tadi yang di video itu. Di video itu narasi atau dialog? Narasi ya, karena di sana hanya satu orang. Walaupun di sana ada percakapan, tapi di dalam bentuknya bentuk narasi. Ya, paham ya? Apa bedanya kalau narasi? Narasi dalam bentuk paragraf, oke, is. Kalau dialog, capin dalam bentuk percakapan antara 2 orang atau lebih. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti kita sambil diskusikan ya langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan tokoh. Nah, tokohnya siapa tadi? Yang video itu? Amir dan siapa? Pak Eko ya. Masuk Pak Eko kan? Tahu kan idiom itu kan? Masuk Pak Eko. Kemudian yang ketiga peristiwa. Peristiwanya apa tadi di video itu? Menyontek ya. Kemudian perinci peristiwa alur. Nah, abstrak, orientasi, ini strukturnya ya. Lalu yang terakhir ialah mengembangkan menjadi sebuah teks. Oke, terima kasih. Nah, itu pemaparan materinya. Nah, selanjutnya ya, Bapak bagikan sebuah LKPD. LKPD ya. Silakan dibuka lembar pertama. Apa judulnya? Sholat di masjid. Nah, silakan. Tadi ada berapa poin? Ada 3 kan? Ada struktur, apalagi? Kebahasaan, dan satu lagi pola penyajian. Oke, kita tentukan ya. Ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 berarti bagian apa yang pertama itu? Struktur ya. Struktur. Ini kelompok 2 bagian apa? Kebahasaan. Ini kelompok 3 mengubah pola penyajian. Nah, silakan di sana sudah ada petunjuknya. Tulis di kertas lembar itu. Nah, ini waktunya 10 menit ya. Kalian udah ada? Bisa ya. Nanti pola penyajian itu, nah teksnya teks apa ini? Dalam bentuk apa? Untuk dialog apa narasi? Dialog berarti diubah ke dalam bentuk narasi. Konversi narasi ya. Ini berarti bagian yang kebahasaan. Silakan dianalisis kebahasaannya ya. Apakah waktu lampaunya? Kemudian apalagi kebahasaan itu? Retoris, apalagi Mir? Atau yang kebahasaan? Kata kerja aksi ya. Ini berarti struktur. Apa aja Is? Tadi strukturnya Is? Abstrak.
dan Koda. koda. Mantap. Masalah umumnya ada? Ada ya? Apa? Suatu hari. Oke. Ya, ini pola penyajian. Pola penyajian narasi ya. Nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk narasi atau paragraf ya, keterangan. Untuk komentarnya bergantian ya. Kelompok 1 dikomentari oleh kelompok 2, kelompok 2 dikomentari oleh kelompok 3, dan 3 dikomentari oleh kelompok 1. Oke, waktunya sudah habis. Nah, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil analisisnya. Ya, teksnya di bawah ya. Nanti dibaca dulu teksnya. Siapa perwakilannya? Iis ya. Iis dari kelompok 1, berarti kelompok 2 siap-siap untuk mengomentarinya. Menjelang senja, Akbar, Amin, dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau karena sebentar lagi tiba waktu salat maghrib. Keduanya memang selalu menjalankan sholat di masjid secara berjamaah. Saat itu, Akbar dan Amin berjalan pelan-pelan sembari menunggu Amir yang belum terlihat. Iya. Silakan strukturnya. Suatu hari menjelang senja, Akbar, Amin, dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau karena sebentar lagi tiba waktu sholat maghrib. Oke, itu abstraknya. Yang pertama ya, abstrak itu ya. Oke, yang kedua. Orientasi. Akbar, Min, menurutmu Amir akan datang sholat maghrib tidak ya? Amin, ya pastinya datang dong. Tadi sepulang sekolah, Amir mengingatkanku untuk datang sholat berjamaah di masjid saat maghrib. Akbar, baiklah kita tunggu sambil duduk saja ya. Oke, lanjut. Krisis. Krisisnya. Oke. Akbar, hei Amir, kenapa kamu jalan pelan sekali? Kami sudah menunggu dari tadi. Amir, sabar dong, aku kan mau sholat berjamaah bersama kalian. Amir, ya tapi cepat, kenapa kamu kecil-kecil sekali? Reaksi. Rasanya. Amir, kata Pak Ustadz, setiap langkah kaki kita ke masjid akan menjadi pahala. Makanya aku berjalan kecil-kecil supaya langkahku semakin banyak. Masa nggak tahu sih kalian? Oke. Ya. Wadah. Kode yang terakhir ya. Akbar dan Amin. Walah Mir. Oke, terima kasih. Silahkan komentarnya. Nanti jangan duduk-duduk. Silahkan kelompok 2 komentarnya. Sekali hasil analisis kelompok 1 tentang struktur, namun kalimatnya bisa diambil satu saja untuk mencirikan itu bagian struktur yang mana. Jadi tidak perlu beberapa kalimat. Ya, terima kasih ya atas komentarnya ya, bahwa bisa di dalam bentuk satu kalimat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yes. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mantap sekali Is. Kamu silakan. Mirna. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3 siap untuk berkomentar ya, sambil dicatat komentarnya. Silakan Mirna. Suatu hari menjelang senja, Akbar, Amin, dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau karena sebentar lagi tiba waktu sholat maghrib. Yang pertama apa kebahasannya? Waktu lampau. Waktu lampau. Suatu hari menjelang senja, Akbar, Amin, dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau. Berfungsi, Akbar, Amin, dan Amir. Ya. Verba, aku dan kamu sholat berjamaah bersama kalian. Oke. Urutan kronologis. Cerita tersebut sudah berurutan dan menurut cerita. Oke. Diceritakan dari awal hingga akhir. Iya, betul. Terus Pertanyaan retoris, Min, menurutmu Amir akan datang saat maghrib tidak ya? Kalimat perintah, iya tadi cepat. Kenapa langkahmu kecil-kecil sekali? Kalimat seru. Walah Mir, oke, terima kasih Mirna kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, nanti kelompok 1 ya, 1 yang berkomentar. Ya. Apa tadi tugasnya itu? Ya, pola penyajian, mengubah dari dialog ke narasi. Oke, silakan. Hadis suatu
silakan komentarnya kelompok 1. Bagus sekali hasil penyajian dari kelompok 3. Sedikit berkomentar, katanya terlalu panjang teksnya, mungkin bisa lebih dibuat simpel saja. Oke. Terima kasih ya komentarnya kepada kelompok 1. Oke, silakan dulu kelompok 3. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Kita semangat belajar dulu. Semangat belajar. Oke, selanjutnya ialah kita ke permainan. Ya, mau permainan kan? Permainan. Bapak sudah membagikan link di grup. Silakan dibuka linknya. Nah, dibuka linknya. Kita permainan, silahkan diklik di situ linknya. Ada linknya. Nah, salah satu aja boleh, satu kelompok satu aja. Ya, is boleh. Mirna, ini. Adian apa? Capek, silakan. Dibuka itunya, diklik linknya ya. Ada sudah keluar. Nah, terus apa? Ini apa? Mulai, ya, klik mulai. Tulis nama, boleh nama, boleh kelompok ya. Klik mulai. Sudah, Mirna udah? Udah, klik mulai. Ya, silahkan. Ya, mulai game. Teks anekdot Muhammad Celpin, betul 2. Is Muhammad Celpin itu dari kelompok 3 ya. Skor tertinggi siapa? Muhammad Celpin dari kelompok 3. Kemudian yang kedua siapa? Is ya, dari kelompok 1. Dan yang terakhir ialah Mirna dari kelompok 3. Oke. Nah, itu ialah permainan dari puisi tadi ya. Sekarang kalian buat satu buah teks ya di kertas yang sudah Bapak sediakan ya. Kemudian tulis tadi apa langkah-langkahnya. Nah, ini langkahnya. Pertama tentukan dulu topiknya, bebas topiknya ya. Kemudian yang kedua apa? Menentukan tokoh. Tadi yang ke masjid itu siapa tokohnya? Yang ke masjid tadi Amir, Akbar dan Amin ya. Nah, sekarang kalian bebas tokohnya siapa? Ditentukan ya. Boleh temannya sendiri ya tokohnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Menentukan peristiwa. Kemudian yang keempat merinci strukturnya ya. Lalu yang kelima ialah mengembangkan. Oke. Ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 apa? Motonya bahasa Indonesia pada Topik Ismail ya. Berikan Indonesia padaku. Ini bahasa Indonesia ya. Apa? Hukum dan akal sehat. Ini Sekali berarti habis itu mati. sekali berarti habis itu mati. Oke, silakan. Waktunya 10 menit lagi. Silakan. Tokohnya sudah ditentukan ya. Nah, itu berapa tokoh? Kelompok 1? 2 tokoh. Kelompok 2? Berapa tokoh kelompok 2? 2 juga. Dan 3? 2. Ya, nggak apa-apa 2 juga ya. Boleh juga lebih, nggak apa-apa. Ini sudah ada? Ada ya luarnya ya, strukturnya ya. Abstraksinya ada? Ada. Oke. Ini ada ya. Ada tesisnya? Ada ya. Kelompok 1 ada? Sudah ya? Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan tampilkan. Kita dulu is satu orang anggotanya membuat video ya. Silakan videokan. Nah, nanti videonya kita upload ke YouTube ya. Oke, silakan. Dari 1, 2, 3. Oke, silakan. Topik 3 kebahagiaan.
poinnya 5. Alasannya kenapa? Isi teks sudah sesuai dengan topik. Sudah sesuai dengan topik. Kemudian berikutnya Perlengkapan struktur diisi anekdot 5. 5. Struktur sudah sangat jelas, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, kemudian Unsur humor atau sindiran 4. Unsur humor juga sudah baik. Di sana sudah ada sindiran terhadap budak cinta. bucin ya, bucin ya. Budak cinta. Kalimat seru 4. Kalimat seru juga sudah ada, yaitu siap bos. Oke, kita ya. Oke, puas ya nilainya ya. Dari totalnya berapa nilainya? 46. 46. Apa kriterianya? Sudah sangat baik. Sudah sangat baik, bagus. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2 silakan dibaca teksnya. Topik hantu yang pintar. Waktu itu di sebuah gazebo SMA Negeri 1 Lebidakar, tampak 2 orang siswa yaitu Suci dan Anggi sedang ngobrol. Suci, Anggi, kamu bangga tidak jadi warga negara Indonesia? Anggi, pasti bangga lah. Silakan penilaiannya. Kalimat perintah 5. Sudah terdapat kalimat perintah yaitu ayolah kita pergi sebelum ada nenek gayung. Ya. Kalimat seru 3. Kalimat seru juga sudah ada yaitu kamu. Oke, mantap. Terima kasih saudara Mirna. Dan berapa poinnya? 45. 45. Apa kriterianya? Sangat baik. Sangat baik. Oke, silakan duduk. Kita terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tampak 2 orang siswa yaitu Suro dan Ila sedang ngobrol. Oke. Suro, Ila, kamu tahu nggak apa yang membuat lucu orang Indonesia? Ya. Ila, karena cantiknya gantengnya. Ya. Terus Suro, bukan dong. Ila, Silakan kelompok 1 penilaiannya. Perlengkapan struktur isi Oke. anekdot 5. Struktur sudah sangat jelas, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Unsur humor atau sindiran skor 5. Unsur humor juga sudah baik, di sana sudah ada sindiran terhadap sosok hantu. Total skor maksimal 45. 45. Sangat Baik. sangat baik. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi artinya semua sudah sangat baik ya. Kelompok 1 sudah sangat baik, kelompok 3 sudah sangat baik, kelompok 2 sudah sangat baik, dan kelompok 3 juga sudah sangat baik. Artinya kalian sudah mampu dalam menyusun teks anekdot ya, dengan memperhatikan struktur kebahasaannya ya. Ya, dengan perhatian tadi penampilan dari kelompok 3, nanti setelah ini ya kalian unggah di YouTube nanti untuk Bapak berikan penilaian. Paham ya? Kelompok 1 ada videonya? Ada ya? Kelompok 2 ada ya videonya? Kelompok 3 ada ya? Nanti boleh kalian upload di YouTube. Nanti Bapak berikan penilaian. Nanti hasilnya Bapak bagikan di WA group ya. Paham sampai sini? Paham ya? Akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran. Tapi sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak ingin tahu nih resumenya. Apa saja sih resume pembelajarannya hari ini? Silakan yang bisa. Oke, silakan Mirna berdiri. Yang pertama apa Mirna? Menganalisis struktur anekdot. Menganalisis struktur anekdot. Yang kedua, Menganalisis kebahasaan. kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, mampu menyusun Menyusun anekdot. teks anekdot. Artinya, oke, terima kasih Mirna ya. Artinya kalian sudah mampu menganalisis struktur anekdot, kemudian apa lagi? Menganalisis kebahasaan, dan yang terakhir ialah sudah mampu menyusun teks anekdot dengan baik. Hasilnya bagus ya tadi ya? Alhamdulillah ya, sudah bagus ya. Oke. Sebagai sebuah penghargaan nih, nah ini penghargaan nih ya. Bapak memberikan sebuah buku. Nah, nanti kalian boleh dibaca buku ini di rumah. Ya, silahkan. Ini bukunya nih, kelompok 1. Ini bukunya kelompok 2, dan ini bukunya kelompok 3. Nah, Bapak berikan hadiah itu sebagai tanda atau reward kalian sudah mampu dalam pembelajaran hari ini.
Puas ya dengan bukunya ya? Puas, semoga bermanfaat buat kalian ya. Amin ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas teks hikayat ya. Nanti seperti apa teks hikayat nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk di rumah nih ya, kalian analisis sebuah kondisi sosial ya. Pasti ada masalah kan di sekitar kalian? Apa aja masalahnya? Tidak punya uang, kemudian apa lagi? Tidak punya pekerjaan, apa lagi? Nah, segala macam persoalan ya. Kalian silakan buat teks itu. Nanti boleh kirim ke WA group ya. Nanti strukturnya, bahasanya harus sudah ada di dalamnya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, selanjutnya ialah kita patut bersyukur ya, karena hari ini kalian sudah mampu memahami apa yang Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan struktur, terkait dengan kebahasaan, dan terkait dengan menyusun teks anekdot. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian ke depannya ya. Nah, nanti Bapak doakan kalian menjadi orang-orang yang kritis ya. Jadi kritis dengan daya humor yang tinggi. Nah, itu banyak yang disukai oleh orang-orang lain. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, oke, selanjutnya kita patut bersyukur nih ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya pun ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan pimpin doanya. Saya pun Belum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.